pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengenang memperingati 3 peristiwa penting di Candi Jabung ini. Semoga dengan perayaan Waisak di tempat yang berbeda ini akan memberikan kesan rohani yang berbeda bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga kita sebagai umat Buddha menggunakan fungsi candi ini sebagai tempat ibadah. Pada kesempatan ini benar-benar kita laksanakan. Marilah dengan penuh persujudan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha kita konsentrasi pada parita-parita suci dan pada keseluruhan rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini yang kurang lebih 1 jam. Silahkan Bapak Ibu nanti menyesuaikan, dan bagi mereka yang nanti tidak tahan silahkan boleh mengundurkan diri, cari tempat yang aman ya. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama konsentrasi pada acara ini. Kita akan pradaksina atau menghormati Sang Buddha dengan mengitari candi ini sebanyak 3 kali, atau istilah dengan pradaksina, dengan melantunkan Namo Sakyamuni Buddhaya, artinya terpujilah manusia suci dari suku Sakya, yaitu Sang Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya.
Sakyamuni Buddhaya. Namo 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 Sakyamuni Buddhaya. Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Diatur mepet yang rapi. Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni. Hormat juga, hormat ketiga. Upahnya dikumpulkan, ada sudah dikumpulkan. Lihat di atas. Oh iya, terima kasih. Oke. Kesempatan ini kita memulai ibadah Waisak bersama
KPI Jatim di Candi Gabung pada tanggal 21 Mei 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai dengan menentukan nama Karagata. Aham sama sambuddho Buddham bhagavantam abiwademi. Swakato bhagavata namo namassami. Bhagavato samavastammo sangam namami. Anugraham atva silam detame hante Yudhyampi okasa atamane Isaranena sati pancasilan dhammayajami Anugraham atva silam detame hante Okasa aham bante Isaranena sati pancasilan dhammayajami Anugraham atva silam detame hante Yamang wandamitang patita Bante Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. 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 Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang sarenang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang sarenang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang sarenang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang sarenang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang sarenang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi
Dutiyampi sanggang sarenang gacami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi budang sarenang gacami. Tatiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi damang sarenang gacami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang sarenang gacami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang paripunang. Namakanti. Panati pata veramani sikapada samadhiyami. Panati bata veramani sikapadang samadhyami. Adina dana veramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Kamesu mitatara veramani sikapadang samadhiyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Surameraya maja pamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapahmadana veramani sikapadang samadhyami. Imani panjas kapadani selina sugatin yanti selina buka sampada selina niputin yanti tasma silang wisodaye. Amabante. Satu satu. Mari kita memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan membaca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati sattavera manusana buddho bhagavati. Swakato bhagavata dhammo sannitiko akaliko ehipasiko opanayiko pacata veditako vinyuyiti. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipano bhagavato sawaka sangho. Nayapatipano bhagavato sawaka sangho. Samitipatipano bhagavato sawaka sangho. Yadi dan cattari purisa yugani atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo gatineo anjalikaraneo anutarang punya ketang lokasari.
Bapak Ibu sekalian, setelah kita bersama-sama mengulang kembali Sabda Buddha lewat pembacaan Gatha Parita dalam rangka perayaan Waisak di Candi Capung ini, Waisak 2566, tibalah saatnya kita akan bermeditasi mengingat 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Kita renungkan, semoga kita pun akan selalu terinspirasi untuk mengikuti jejak beliau, perjuangan dan akhirnya mencapai pembebasan. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Hening dan tenang ini, marilah kita mengingat 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa pertama, kelahiran bayi Siddhartha, terjadi tahun 623 sebelum Masehi. Ketika tiba saat untuk melahirkan, Ratu Mahamaya meminta izin kembali ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ratu melewati Taman Lumbini yang penuh dengan bunga indah dan harum yang tumbuh di pohon salam. Melihat pemandangan itu, timbul keinginan Ratu untuk singgah. Ratu mendekati pohon salam besar itu dan berniat untuk memegang dahan pohonnya. Dan itu pun bergerak turun ke bawah sehingga terjangkau oleh Ratu. Tiba-tiba Ratu merasakan getaran akan melahirkan. Para pengiring membuat teratai di sekeliling Ratu. Dalam keadaan berdiri Ratu melahirkan. 4 Dewa Mahabrahma datang dengan jalak emas dan menerima Bodhisatta yang terlahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Bodhisattva berdiri dan berjalan 7 langkah. Setiap tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Bodhisattva memandang sekeliling dan berkata, "Akulah pemimpin dunia. Tiada makhluk lain yang menyamai. Aku adalah yang tertinggi. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada kelahiran lagi bagiku." 35 tahun kemudian terjadi peristiwa kedua. Pertapa Siddhartha menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna tahun 588 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Mara, Pertapa Siddhartha mencapai kebijaksanaan untuk dapat melihat kelahiran-kelahirannya terdahulu. Kemudian dicapainya kebijaksanaan untuk dapat melihat kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Dan terakhir dicapainya kebijaksanaan untuk menyingkirkan semua kekotoran batin. Dengan demikian Pertapa Siddhartha mengerti sebab dari semua penderitaan dan cara untuk menghilangkannya. Ia telah menemukan jalan yang dicarinya. Ia telah memperoleh penerangan agung. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian. Wajahnya bercahaya, terang, penuh kebahagiaan. Ini Pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Bumi pun bergetar karena gembira. Di udara terdengar sayup-sayup suara musik yang merdu. Pohon-pohon tiba-tiba berbunga dan menyebarkan bau harum. Binatang hutan yang bermusuhan saat itu hidup berdampingan dengan damai. 45 tahun kemudian terjadi peristiwa ketiga. Sang Buddha parinirwana tahun 543 sebelum Masehi. Sesaat sebelum mencapai parinirwana, Sang Buddha bersabda, "Segala sesuatu yang tercipta akan lenyap kembali. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh."
sabbe santa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Halaman 15. Halaman 15. Kesanggupan Sang Buddha membabarkan Dharma yang belum ketemukan, beliau mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita membaca riwayat hidup Sang Buddha, setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu tidak di bawah pohon Bodhi, tidak langsung beranjak, namun selang seminggu, ya, selama seminggu ini Sang Buddha memandang pohon Bodhi, ya, atau balik arah yang tadinya itu arah ke timur, ini balik memandang pohon Bodhi selama 1 minggu, dijelaskan tanpa berkedip, ya, tanpa berkedip. Mungkin untuk menggambarkan serius tanpa berkedip, serius sekali memandang pohon Bodhi. Nah, kenapa pohon Bodhi dipandang? Sebagai tebusan rasa terima kasih kepada pohon Bodhi karena telah memayungi selama perjuangannya mencapai kebudayaan atau mencapai penerangan. Itulah manusia Siddhartha yang telah mencapai penerangan, tahu budi, ya, tahu diri, bahwa tanpa dipayungi, tanpa dilindungi oleh pohon Bodhi tidak mungkin penerangan itu dicapai. Dapat Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau tanpa pohon Bodhi, meditasinya Sang Buddha itu di alam terbuka seperti saat ini, saya yakin tidak akan mencapai pencerahan, yang dicapai kematian karena kehujanan, kepanasan itu, ya. Saya berharap dengan cerita riwayat hidup Sang Buddha ini, dan juga saat ini Bapak Ibu memandang Candi Jabung, ya, Anda lihat jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini pun sebagai cetusan rasa terima kasih kepada leluhur-leluhur kita yang sudah membuat tempat ini, candi ini. Tentunya keringat yang dikeluarkan lebih banyak daripada keringat ibu yang dikeluarkan saat ini. Ini bertahun-tahun, ya, berhari-hari, tukang-tukang dan lain semua yang berkorban untuk berdirinya candi ini. Maka Bapak Ibu, sesepantasnya kita sebagai generasi pewaris dari tempat ini sebagai umat Buddha, setidak-tidaknya seperti inisiatif dari Bapak Tosin selaku Ketua MBI, atas saran dari Bante senior kita yang sudah almarhum, Bante Surya Bumi, untuk mengadakan acara ritual atau peringatan Waisak setahun sekali di tempat ini. Saya harapkan dengan melihat dan memandang pengorbanan dari Sang Buddha maupun dari pendalu-pendalu kita mendirikan tempat ini, Bapak Ibu tidak akan keberatan setahun sekali di sini, ya. Yang mudah-mudahan juga nanti di tempat sini pun kita bisa
mengadakan perayaan-perayaan Waisak yang lain, perayaan Waisak maupun perayaan-perayaan yang lain, kita mencari candi-candi sekitar Jawa Timur atau Napak Tilas ya. Kalau bukan kita sendiri yang memakai, tentunya ya kecil peluangnya untuk dipakai orang lain untuk ibadah. Kita mengembalikan fungsi dari candi itu sebagai salah satu objek penghormatan mengingat Tiratana atau Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih kepada Bapak Tosin yang sekalipun beberapa romo, beberapa umat Buddha yang banyak berhalangan, namun niat baik Pak Tosin itu terlaksana pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga akan menyampaikan ya kesan-kesan ya yang baik tentang candi ini, sehingga mereka pun yang belum hadir, belum datang sini penasaran, dan sehingga berkenan hadir di tempat ini untuk mengembalikan fungsi candi ini sebagai salah satunya sebagai tempat ibadah agama Buddha ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi selain kita sebelum berpuja bakti ya, kita sudah pradaksina. Pradaksina itu mengitari objek penghormatan dengan mengelilingi. Tadi mohon maaf, tadi itu saya lupa di awal-awal tadi tidak menyuruh Bapak Ibu untuk lepas sandal. Saya baru setengah ingat ya. Ya, ingat lepas sandal. Kenapa? Di saat pradaksina kita tidak pakai sandal ya. Sandal kadang-kadang itu ada yang mahal ya. Ya. Yang mahal itu kadang-kadang kita bangga dengan sandal kita yang kita pakai. Padahal pradaksina itu artinya itu kan kita merendahkan diri, memberi hormat ya. Artinya ya apa, mahkota-mahkota itu yang membuat kebanggaan kita, salah satunya sandal itu kita lepas, kita taruh dulu ya. Maka sekalipun di Borobudur dulu para biku ya, sekalipun harus jalan kaki kurang lebih 7 kilo ya dari Candi Mendurga itu juga harus lepas sandal untuk memberi penghormatan Candi Agung di Borobudur dulu ya. Tapi lihat perkembangan, karena jalan ke Borobudur itu di aspal, kadang-kadang detik-detik itu menjelang siang juga nanti tangkatnya kakinya melepuh habis acara ya. Itu ada yang pakai. Namun saya kira Bapak Ibu kalau di sini tidak akan melepuh, justru Bapak Ibu refleksi ya tadi. Refleksi gratis ya. Itu silakan nanti yang belum puas bisa mutar lagi ya. Refleksi, jadi ibadahnya dapat ya, kesehatannya juga dapat ya itu. Tapi saya pesan, sekalipun bermanfaat, batu-batu kerikil itu jangan ada yang dibawa pulang ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama-sama mengenang 3 peristiwa penting dan Sangga Agung Indonesia untuk tahun ini ya, membuat pesan atau membuat tema itu dalam cinta kasih semua bersaudara. Tidak asing lagi bagi umat Buddha mendengar kata cinta kasih, kata welas asih, kasih sayang. Bahkan setiap saat ya kita selalu mendengar menggemakan cinta kasih dan kasih sayang. Tema ini diambil dengan satu maksud. Mungkin di antara umat Buddha yang cinta kasihnya itu belum berkembang atau saat ini masih kecil atau redup, dalam kondisi redup, dibangkitkan kembali, diingatkan kembali. Banyak suta-suta yang mendukung tentang cinta kasih dan kasih sayang yang setiap saat kita kumandangkan. Ini dibuktikan bahwa cinta kasih yang diajarkan Sang Buddha setiap saat dikumandangkan oleh Sang Buddha, ini dibuktikan dengan banyaknya suta ya, yang bertemakan cinta kasih. Sempat saya catat tentang cinta kasih kurang lebih ada 7 suta dan 1 parita ya. Apa manfaat dari cinta kasih dan welas asih dikembangkan? Kita tentunya akan mendapatkan keselamatan. Contohnya latar belakang dalam kanda parita. Di dalam parita kanda parita itu latar belakangnya diucapkan oleh Sang Buddha
pada suatu ketika ada orang yang digigit ular, ya. Digigit ular terus mati, ular berbisa terus mati. Kemudian lapor kepada Sang Buddha, ada orang yang digigit ular. Apa komentar Sang Buddha? Report Sang Buddha, oh pasti orang ini tidak memancarkan cinta kasih kepada suku-suku ular, ya. Di situ disebutkan ada ular 4. Maksudnya suku-suku ular itu ada 4, ya. Jadi yang mempunyai suku itu ternyata bukan manusia saja, ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, ya. Suku ular juga punya, ya. Bagi mereka yang kepengen tahu tentang suku ular, buka tanda parita itu, ya. Saya tidak hafal sukunya, ya. Itu. Jadi dengan cinta kasih yang kita pancarkan, kita berikan, kita akan selamat. Orang yang pikirannya tidak pernah memancarkan cinta kasih, ya, itu akan celaka, ya. Pernah ada seorang samanera itu berkunjung di salah satu tempat meditasi. Kebetulan di tempat meditasi itu ada peliharaan anjing. Begitu ini samana itu keluar dari kamar, langsung dikeroyok anjing. Terus orang komentar, pasti samanera tidak memasarkan cinta kasih. Ya, tentunya tidak demikian. Saya juga berharap sekalipun Bapak Ibu sudah bermeditasi sehari semalam langsung ada anjing galak berani pede sekali juga salah juga. Ya, itu ya. Kemudian juga ada orang habis nenfo itu, ada umat Amitofo, itu kan hal-hal positif yang diucapkan. Langsung kena kelabang, digigit kelabang, ya. Terus ada yang mengatakan digigit kelabang orang yang digigit ini karena Buddhis juga. Oh ini mempercepat karma buruk saya. Malah justru terima kasih, ya. Karma buruknya berkurang 1, ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, ya, ada satu pesan moral yang dibawakan oleh Sang Buddha khusus ditujukan kepada para biku dalam Kosambi Sutta, ya. Ini Sang Buddha mengatakan demikian dalam latar belakang, kebencian tidak pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Tidak pernah berakhir kebencian dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir berhenti apabila dibalas dengan cinta kasih. Bapak Ibu setuju kata-kata ini? Ya. Di tempat manapun kalau saya tanya seperti itu pasti banyak yang menjawab setuju. Tapi tidak gampang, ya. Tidak gampang, tidak mudah. Ya, orang lain membenci, menyakiti saya, yang kita lakukan lupa jadi umat Buddha kita. Pasti kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau di tempat lain kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kejahatan mau berhenti, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu kalau di tempat lain. Kalau kita dibalas dengan cinta kasih. Jadi mengakhiri perselisihan itu salah satunya di saat kita ketemu orang-orang yang tidak cocok dengan kita tidak membalas balik, tapi justru pikiran kita terbalik, yaitu kita memancarkan cinta kasih dan welas asih. Dalam teori-teori keagamaan yang lain pun cinta kasih sangat dominan sekali untuk membalas kejahatan dibalas dengan cinta kasih, membalas kejahatan dibalas dengan kebaikan. Semoga Bapak Ibu sekalian, kalau terlalu lama saya tidak ya tega, ya lihat ibu-ibu ya sudah mandi keringat, ya. Sekalipun ya saya kira kalau Bapak Ibu nonton TV, ya di depan TV itu kuat 2-3 jam, ya. Tapi kalau pas kebaktian ini tidak kuat, ya. Ya, mudah-mudahan sekelumit pesan moral Sang Buddha ini akan menggema Bapak Ibu sekalian, mempraktekkan ajaran cinta kasih welas asih dalam lingkup yang kecil kepada anak kita, kepada saudara kita, lingkungan kita, kanan kiri kita. Semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Silakan Bapak Ibu kalau melihat di antara umat Buddha
ada yang sedang menderita, kalau tidak mampu memberikan materi, nyumbang materi, yang memberikan doa. Saya doakan semoga cepat sembuh yang sakit. Yang punya utang saya doakan semoga cepat melunasi. Ya. Doa-doa itu, ya, hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi kita merasa diperhatikan, merasa disimpatiki oleh kalangan umat Buddha kita sendiri. Ya. Itu dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup yang besar, di kampung, di lingkungan, kita pun juga harus mengekspresikan ya ajaran Sang Buddha itu seluas-luasnya kepada siapapun. Ajaran Sang Buddha kepada musuh-musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita, jangan terkecualikan untuk memancarkan belas kasih dan cinta kasih kepada semua. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Satu. Di akhir drama ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang di belakang, ya, yang menyaksikan kami untuk beribadah, yang telah mendukung, kepada bapak polisi, ya, semua yang mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar, kepada Balai Sanggar Alam yang telah berkenan datang untuk dokumentasi acara ini, sehingga sekalipun yang hadir di sini yang melihat ini sangat terbatas, dengan adanya medsos pasti akan diketahui oleh umat Buddhis maupun non Buddhis seluruh Indonesia acara ini. Tadi juga Pak Tony sudah sibuk, dia foto-foto, video tentunya juga untuk laporan juga ya Pak. Saya juga demikian juga. Ya. Demikianlah yang saya berikan. Nah, sekaligus saja kita ada sambutan ini. Ya, mau sekarang atau nanti? Sekarang. Ya. Takutnya nanti belum selesai sudah pergi. Sebagai pimpinan wilayah Jawa Timur dan Bali. Kemudian Mohon maaf Pak, ya saya ralat bukan Bali. oh Bali sudah masuk. Jadi sekarang sudah kembali lagi. Oh, Ya. fokusnya lebih untuk Jawa Timur Bande. Terima kasih. Jauh lebih fokus nantinya. Dan juga kepada pimpinan lembaga Pandita. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Dan saya ini sangat berterima kasih sekali kepada Paha dan tim Pandita. Jadi untuk Waisak kali ini sebetulnya lebih prioritas kepada Pandita. Mengingat rencana awal sebetulnya Waisak kita ada di Mahawihara Mojopahit. Karena satu dan lain hal, acara ini untuk sementara dipending. Tetapi untuk ritual di Candi Jabung, sebagaimana amanah dari Bante Dharma Surya Bumi Mahatera, candi ini adalah candi Buddhis gitu loh. Dan kalau informasi dari Balai Purbakala, tempat ini adalah tempat latihan atau pertapaan gitu loh. Dan ini candi Buddhis. Alangkah sayangnya kalau kita sebagai umat Buddhis tidak betul-betul memakai tempat ini gitu loh, yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tidak semua tempat walaupun bagus, alamnya bagus, tempatnya nyaman, memiliki cerita bahwa ini adalah tempat latihan. Beberapa waktu yang lalu saya sama Ketua Majelis Budaya Indonesia Kota Surabaya, Pak Amri, coba ke Jombang karena kita ingin perluasan di sana. Tempat itu view-nya bagus, tetapi tidak punya nilai spiritual gitu loh. Artinya dulu itu bukan tempat latihan, bisa dipakai untuk pengembangan batin, tapi butuh orang-orang yang betul-betul terlatih. Nah, kalau dari cerita tempat ini, tempat yang memiliki nilai spiritual, saya berharap setiap tahun kita bisa adakan di tempat ini. Apakah itu dalam jumlah yang banyak atau terbatas, tetap kita jalankan. Harapan saya sebetulnya yang paling tinggi adalah ke Pandita. Kalau cerita MBI Banom bisa jadi berubah, pimpinan fokusnya nggak ada, nilai yang ini tinggi ini hilang gitu loh. Makanya kenapa dalam satu dan lain hal saya berharap ini mungkin tahun ini permulaan dari Pandita yang jalankan. Ke depan bisa jadi yang Pandita. Jadi untuk Candi Jabung
pandita saja yang fokus gitu loh. Tapi MBI dan Banom KBI selalu support gitu loh. Apakah ke depan mau besar, kita tinggal ikuti aja. Jadi ini kembali nanti ke pandita. Jadilah program yang rutin. Jadi saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pandita yang hari ini telah meluangkan waktu, bangun harus pagi-pagi, bahkan Bu Bintang jam 3 pagi dari Ponorogo ya harus ke Surabaya supaya bisa bergabung. Terima kasih banyak Bu, spirit Ibu ini harus menjadi inspirasi bagi kita. Dari hal-hal kecil ini kan kita menunjukkan kecintaan pada ajaran. Saya yakin Bu Bintang pasti punya keyakinan dan teman-teman yang lain pandita juga sama lah. Dalam jarak yang lumayan jauh 3,5 jam kita bersama-sama bisa berkumpul. Semoga untuk ke depan yang bisa bergabung dan mendapat manfaat jauh lebih banyak lagi. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Karena nanti juga takutin saya atas nama yang sudah disampaikan, semoga kami semua dapat menjalankan karena Cahaya Sama Sampati Siddhya Sarangka Winasaya yang tambahan. Mana ya? Halaman Mati Saranang
Pati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawa jena sotite Hotu sabarang. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita melimpahkan semua jasa kebajikan yang kita berbuat hari ini dengan memanjatkan etawata, di mana nanti Budayana Dharma Wira Center kita ganti dengan Candi Jabung Probolinggo. Mari kita sama-sama membacakan etawata. Sampati sidia etawata jaamehi sambatang punya sambarang sapi sata anumodantu sabah sampati sidia akasata jabung mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu Indonesia. Akasata jabu mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu lokasati Dunia. Akasata jabu mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu Candi Jabung Probolinggo. Janggo Ratinang Hotu Sukita Unatayo. Idang Monatinang Hotu Sukita Hontunatayo Idang Monatinang Hotu Sukita Hontunatayo Dewo wasatu kalena sasar sampati hotu ce Ito bawantu loko ce raja bawantu damiko Akasata jagung mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu sasamang Akasata jagung mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu desanang Akasata jagu mata dewa naga mahindika punyang kang anumoditwa cirang rakantu mamparati sadu sadu sadu. Demikian ibadah Waisak bersama yang telah kita laksanakan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan nama karang kita. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavatam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato
Bapak, para Ibu Bapak Pandita dan rekan-rekan semua hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Untuk membantu ekonomi masyarakat ini silahkan kalau mau beli jajan makan sekitar sini dulu. Iya, jangan jauh-jauh kan. Biar mereka juga merasakan manfaatnya. Ya minuman kan banyak. Ya, oke. Laris ya Bang ya. Laris. Ini air berkat ini siapa yang mau loh? Saya mau ganti. Ini ya. Itu pastikan itu. Di ini kan berarti BPCB terhadap kegiatan ini itu komen. menurut Bapak bagaimana? Balai Purbakala ya, Balai Pelestarian Cagar ya Budaya. Pelestarian Cagar Budaya. Gak Purbakala gak ada ya? Ada Purbakala. Badan Pelestarian Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh, bukan Cagar Budaya. Purbakala, Cagar Budaya. Badan Pelestarian Cagar Budaya. Oh ya. Jadi bagaimana kesan-kesan Bapak ketika mengurus perizinan tentang pemanfaatan Candi Jabung sebagai tempat upacara? Ya kita ini kan dapat informasi. Ternyata Candi Jabung ini perizinan bukan lewat Jawa Timur. Ya, Biasanya kan lewat Jawa Timur yang ada di Mojokerto. Walaupun diambil alih oleh pusat, untuk perizinannya sangat bagus lah ya, sangat membantu sekali. Waktunya juga sangat cepat. Pikir kita, wah ini kalau pusat ini waktunya panjang, ternyata tidak sebegitu. Ini tidak lebih dari 10 hari ya sudah selesai ini. Kami ucapkan terima kasih kepada instansi yang betul-betul mengakomodir untuk kegiatan Buddhis yang ada di Jawa Timur. Gini Pak, jadi sebenarnya kita juga meluruskan kenapa ini diambil sama Jakarta, karena kebetulan Candi Jabung ini termasuk peringkat nasional. Jadi memang dipelihara oleh negara, jadi negara yang jadi kalau izin apapun kegiatan di sini itu harus melalui Jakarta pemanfaatannya. Kalau yang pemerintah daerah atau provinsi itu biasanya bisa langsung ke gubernur perizinannya untuk mengurus perizinan. Tapi karena ini cagar budaya nasional, jadi kita izinnya ke Jakarta. Terus mungkin ke Bante ya Pak ya. Boleh, kalau apa langsung. Yang termasuk nasional gini tuh yang di mana lagi? Ya, Brahu. Jadi kawasan Trowulan itu termasuk cagar budaya nasional. Kalau di Jawa Timur, gitu. Untuk Bante saya mau tanya gimana apa untuk Candi Jabung ke depannya, pemanfaatan untuk Candi Jabung ke depannya. Ibu dari mana? Saya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Saya mengucapkan terima kasih dari Ibu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sesuai dengan fungsi atau tempat ibadah agama Buddha yang dibangun oleh nenek moyang kita. Tentunya sarana, suasana, kenyamanan, ketentraman itu jauh berbeda karena ini memang tempat yang sudah dipakai turun-temurun. Suasana hatinya beda dengan wihara-wihara yang baru, ya mungkin getaran-getaran dari ya pendahulu-pendahulu kita, tempat meditasi yang nyaman, menenteramkan memang betul-betul betul tempat ini, maka ya ketagihan ibadah di sini. Ya. Terus kalau perkembangannya ke depannya bagaimana kalau Candi Jabung dikembangkan? Hal boleh ya. Kalau saya Haryanto selaku Ketua Pandita di MBI Jawa Timur. Jadi memang kali ini kalau Ibu bisa lihat kami yang hadir ini memang berpakaian putih, juga ada tulisannya kami adalah Pandita. Nah, sebagaimana pesan dari mendiang Bante Dharma Surya Bhumio Hatera, beliau menyatakan bahwa kami memang pernah berkunjung ke sini dan beliau menyatakan bahwa candi ini adalah candi Buddhis. Dan candi ini, bagaimana sampai Pak Mesin, beliau juga menyampaikan ini adalah dulu tempat berlatih.
karena itu tadi Bante juga sampaikan ada getaran-getaran yang memang kita rasakan. Karena itu kita ingin agar sejak tahun lalu ya sampai sekarang dan seterusnya setiap minimal 1 tahun sekali di peringatan Waisak paling tidak kami akan datang untuk melakukan ritual di sini. Sebenarnya kalau ide kami ya Pak Tosin dengan saya ini, kalau bisa kita maunya sebenarnya ingin menginap di sini. Jadi kita meditasi dari subuh sampai ini karena tadi itu getarannya sangat kuat. Tapi ya memang kebetulan masa pandemi ini, jadi kami tidak laksanakan. Sementara kami tunda dulu. Moga-moga ke depannya candi ini makin dikenal bukan hanya dari kami, tapi bukan hanya kami keluarga budaya Indonesia, tapi dari segenap umat agama Buddha di Jawa Timur ini turut melestarikan tempat. Ya moga-moga apalagi tadi Bante sampaikan seperti ini sambutannya baik. Ya kami sangat senang sekali meskipun jauh. Ya, kita tetap akan tempuh jalan itu untuk melestarikan candi. Ya Ibu, begitu dari saya Ibu. Terima kasih kepada Bapak Bante atas pesan-pesannya. Satu lagi sini penjelasan ini kegiatan apa, terus yang penyelenggaranya siapa? Langsung aja Pandita ya. Oh, kenapa pertanyaannya? Jadi kegiatan ini untuk apa? Untuk Agenda apa? Ya, jadi ini kegiatan kami ini adalah dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era tahun 2022. Memang hari Raya Waisaknya tanggal 16 Mei, tapi karena kami sibuk di wihara masing-masing, kami mengadakan Waisak bersama ini di Candi Jabung. Sampai sekarang masih banyak yang kesibukan sehingga masih ada juga yang belum bisa ikut hadir. Tapi kami sudah bersyukur bahwa para ibu bapak pandita kami ini sudah bisa hadir di sini bersama-sama merayakan Hari Waisak ini di Candi Jabung. Nah, ke tahun-tahun yang akan datang, setiap tahun kami akan merayakan Hari Waisak ini bersama-sama di Candi Jabung Probolinggo. Semoga niat baik kami ini bisa diterima, ya baik dari pemerintah, warga sekitar sini, sehingga apa yang kami harapkan bisa terlaksana dengan baik. Demikian, semoga semua makhluk di sini juga turut berbahagia. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Jadi saya bentar. Ayo Sisko, Bapak Eri, nanti di share aja lah.